Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sultoni selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan serta kenikmatan akan indahnya menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang aturan dalam penulisan karya tulis ilmiah dan plagiasi. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu saya akan perkenalkan anggota kelompok 6. Berikut anggota kelompok 6. Yang pertama, Anteng Fuzi Rahayu. Yang kedua, Didi Wahyu Lestari. Yang ketiga, Fatih Mustafid. Yang keempat, Lu'lu'ul Muzayyinah. Dan yang kelima yaitu Nur Faik Musyaffa. Materi yang pertama yaitu tentang aturan penulisan karya tulis ilmiah. Seperti yang kita ketahui, karya ilmiah merupakan perwujudan dari kegiatan ilmiah yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Karya tulis ilmiah adalah karangan atau karya tulis yang menyajikan fakta dan ditulis dengan menggunakan metode penulisan yang baku. Nah, di dalam penulisan karya tulis ilmiah, pasti ada aturan-aturannya. Di antaranya, yang pertama yaitu aturan jenis huruf. Jenis huruf yang digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah yaitu harus menggunakan font Times New Roman. Lalu, untuk margin atas yaitu 4 cm, margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm dan margin bawah 3 cm. Bisa dilihat ya pada gambar. Lalu selanjutnya spasi. Spasi yang digunakan yaitu 1,5 cm. Lalu ada aturan ukuran huruf. Untuk cover bagian judul makalah karya tulis ilmiah menggunakan ukuran 14 dan halaman-halaman pembahasan menggunakan ukuran 12. Lalu ukuran kertas. Standar ukuran kertas yang digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah yaitu A4. Selanjutnya yaitu plagiarisme. Kata plagiarisme berasal dari kata Latin yaitu plagiaris yang berarti merampok atau membajak. Plagiarisme merupakan tindakan pencurian atau kebohongan intelektual. Pengertian plagiarisme secara luas yaitu kegiatan yang disengaja atau tidak disengaja dalam mendapatkan atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengambil sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menjelaskan sumber secara tepat. Adapun jenis-jenis plagiarisme diantaranya yaitu yang pertama word for word, yaitu plagiarisme kata demi kata. Maksudnya adalah penulis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua ada plagiarism of source, yaitu plagiarisme atas sumber. Maksudnya adalah penulisan menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup, juga tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga ada plagiarism of authorship, yaitu plagiarisme kepengarangan. Maksudnya di sini adalah penulis mengakui sebagai pengarang atau karya tulis karya orang lain. Yang terakhir ada self plagiarisme, yaitu mempublikasikan suatu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis karya ilmiah tersebut. Setelah mengetahui jenis-jenis dari plagiarisme, selanjutnya bagaimana sih tulisan itu bisa dikatakan sebagai plagiasi? Yang pertama yaitu tulisan yang mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan tanda kutip dari sumbernya.
Yang kedua, menggunakan gagasan pandangan atau teori lain tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga adalah menggunakan fakta atau data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat yaitu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima adalah melakukan parafrase tanpa menyebutkan sumbernya. Selanjutnya, yaitu bagaimana cara untuk menghindari plagiasi. Terdapat beberapa strategi untuk mencegah plagiarisme, antara lain yaitu yang pertama, paraphrasing, yaitu hasil karya orang lain dirangkum lalu ditulis dengan kalimat sendiri atau menggunakan kata ataupun kalimat lain untuk menyatakan maksud yang sama. Yang kedua yaitu menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, memberi tanda kutip untuk semua sitasi yang mengambil kata demi kata dari karya atau buah pikiran orang lain tanpa melakukan parafrase. Terdapat beberapa jenis kutipan yang umum digunakan dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama, kutipan langsung, yang merupakan kutipan ide atau gagasan yang kita tulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung, merupakan kutipan yang hanya mengambil intisari pendapat dari yang kita kutip. Yang terakhir yaitu cara penulisan daftar pustaka. Daftar sumber rujukan harus disusun secara benar dan akurat. Berikut cara penyusunan sumber rujukan yang tercantum dalam daftar pustaka sesuai dengan jenis rujukan yang digunakan. Yang pertama, dari buku, yaitu mencantumkan nama penulis, tahun, judul buku atau ditulis miring, kata penerbit, dan penerbit. Yang kedua, dari jurnal, mencantumkan nama penulis, tahun, judul, jurnal, nama jurnal, ditulis miring, volume penerbit, dan nomor penerbitan, serta nomor halaman. Yang ketiga, dari internet, mencantumkan nama penulis, tahun, sumber, nama, dan alamat sumber, tanggal diperoleh. Yang keempat yaitu dari surat kabar, mencantumkan judul, tanggal, bulan, dan tahun, nama surat kabar, ditulis miring, dan halaman. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia.